mereka lebih paham demokrasi daripada orang-orang yang mapan, ya, orang-orang kelas menengah yang kata salah seorang pendukung Abah, ya, takut lapar, ya, takut kelaparan, dan dia bilang walaupun lapar saya tidak akan berkhianat, katanya. Baik pasangan Ridwan Kamil maupun pasangan Pramono Rano atau Parno lahir dari rahim yang sama, rahim istana. Nah, cuma bedanya barangkali, ya, intinya bau-bau Mulyononya itu kental, ya. Pramono bau Mulyononya kental, Ridwan Kamil memang didukung oleh partai yang didukung oleh Mulyono. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami menyatakan akan golput di Pilkada Jakarta karena sebuah pasangan calon ini bagi kami tidak mewakili aspirasi warga Jakarta. 1, 2, 3, hidup kami! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, saudara sekalian, ini ada suara dari rakyat miskin kota, ya. Lantang suarakan golput pilkada. Ini alasan jaringan rakyat miskin kota Jakarta. Yang jelas mereka tidak takut lapar, ya. Tidak seperti orang yang melipir karena takut lapar, ya, atau takut tidak kebagian, atau sudah kecipratan duluan. Oke, coba kita bacakan, ya, sehingga menjual idealisme. Tempo.co Jakarta, jaringan miskin kota JRMK Jakarta menganggap 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ada tidak mewakili aspirasi masyarakat. Oleh karena itu mereka bersikap golput di Pilgub Jakarta 2024. Hari ini kita aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat Jakarta yang pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat, kata Koordinator JRMK Jakarta Minawati di depan gedung Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, seperti dilansir Antara. Minawati menilai demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja sehingga kepercayaan masyarakat kepada 3 pasangan calon tersebut telah hilang. Ini bukan keputusan kami, bukan keputusan koordinator JRMK, tidak. Ini keputusan warga Jakarta dan kami sudah rapat berkali-kali dan kita sudah bahas kenapa tidak pilih A, tidak pilih B. Kami menyatakan sikap untuk golput, ujar Minawati. Kira-kira KPU mau mempidanakan gak? Ayo KPU pidanakan mereka. Dasar suntuloyo, ya saya bilang, ya. Menggunakan ancaman untuk mempidanakan tapi menggunakan pasal money politics. Money politics itulah yang harus Anda ancam, ya. Bukan orang yang menyatakan kehendak atau sikapnya, ya. Minawati mengatakan jika masyarakat mencoblos salah satu pasangan calon, hal itu sama saja dengan mendukung kecurangan serta mendukung cara berpikir dan cara pasangan calon bekerja. Kita golput adalah salah satu perlawanan kalau demokrasi enggak baik-baik saja. Ini mereka lebih hebat, ya, daripada orang yang melipir-lipir ke sana kemari. Kita sudah pelajari 3-tiganya, tidak ada yang mewakili aspirasi rakyat, ujar Minawati. Wah, keren ini. Perlawanan tersebut, tutur Minawati, juga berkaca dari kasus Kampung Bayam yang sampai sekarang belum terselesaikan dan adanya kasus pedagang kaki lima yang tergusur. Tidak ada dialog 2 arah, tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat, kata dia. Koordinasi aksi JMRK Andi menambahkan,
bahwa unjuk rasa itu sebagai perlawanan dan bukti bahwa proses demokrasi tidak memberikan ruang bagi warga untuk mengusulkan jagonya. Karena ada proses demokrasi yang dalam konteks pilkada tidak melalui proses membuka ruang partisipasi bagi warga Jakarta untuk mengusulkan calonnya, kata Andi. Perwakilan warga Kampung Bayam, Shirley, mengatakan bahwa mereka tidak akan mendukung salah satu calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Dengan ini saya menyatakan kalau saat ini kami dari Kampung Bayam, semua warga akan tidak mendukung salah satu dari paslon yang ketiganya ini, kata dia. Shirley mengatakan warga Kampung Bayam memilih golput lantaran sudah skeptis dengan pemerintah. Siapapun pemerintahnya kami anggap belum bisa menyelesaikan masalah kami, kata Shirley. Dalam orasi tersebut, Shirley juga menegaskan bagaimana pemerintah dinilai tidak berpihak kepada warga Kampung Bayam. Shirley menambahkan menurutnya pemerintah hanya berpihak kepada Jakpro sebagai badan usaha milik daerah dan tidak pernah menanyakan hak-hak mereka. Menanyakan hak kami tidak pernah, yang ada ditanyakan adalah hak-haknya dari Jakpro, kata Shirley. Anggota JMRK terdiri dari 32 kampung di Jakarta, mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan terbanyak Jakarta Utara. Selain itu, JMRK ini juga berisikan para pedagang kaki lima dan warga yang memiliki keluhan yang sama tentang mundurnya demokrasi. KPU DKI Jakarta sendiri telah menetapkan 3 paslon gubernur dan wakil gubernur. Mereka adalah Parno, kemudian Rakus, dan kemudian Darkun. Ya, saudara sekalian, mereka warga miskin kota ini memberikan pembelajaran bagi kita semua, ya, akan makna mereka lebih paham demokrasi daripada orang-orang yang mapan, ya, orang-orang kelas menengah yang katakanlah kata salah seorang pendukung Abah, ya, takut lapar, ya, takut kelaparan, dan dia bilang walaupun lapar saya tidak akan berkhianat, katanya. Jadi saudara sekalian, mungkin bahasa yang tepat bukan soal khianat dan tidak khianat. Seperti yang saya mention berkali-kali, ini bukan soal Anies Baswedan. Bukan. Karena kalau kita mendikte bahwa harus ada Anies Baswedan, itu seolah-olah kita tidak mau move on. Bukan. Warga miskin kota itu, ya, menyatakan dengan benar bahwa tidak ada calon yang sesuai dengan aspirasi mereka. Itu satu. Kedua, soal rusaknya demokrasi. Jadi saudara sekalian, 3 calon ini berasal dari demokrasi yang rusak. Demokrasi yang cacat, demokrasi yang kartel. Pasangan Rakus berasal dari kartel politik, ya, di mana kita tahu semua partai politik diborong, maksudnya kemarin agar ada calon tunggal. Tapi begitu takut dengan kotak kosong, maka kemudian calon independen tiba-tiba lolos yang dari awalnya tidak lolos. Padahal kontroversinya luar biasa calon independen ini, karena dia banyak mencatut KTP warga yang kemudian merasa tidak mendukung. Tetapi dengan santainya KPUD mengatakan, ya sudah, kalau misalnya anak Anies Baswedan merasa tidak mendukung, habis, dikurangi. Jadi dia hanya menghitungnya dari sisi matematika saja, karena tadi seolah-olah ada pesan sponsor agar calon ini diloloskan. Ya, persis seperti kejadian Solo tahun 2020 di mana Gibran Rakabuming Raka tidak melawan kotak kosong tetapi melawan calon independen yang ya tidak kuat-kuat aman. Dan pasangan Pramono Rano atau Parno itu juga berasal dari sebuah proses yang justru melukai demokrasi, di mana ada calon yang hanya alat tukar tambah atau alat negosiasi, tetapi kemudian akhirnya yang dimajukan adalah mereka yang tidak terlalu kuat untuk memenangkan perang. Itu kalau kita lihat survei di LSI misalnya, Lembaga Survei Indonesia, di mana kita tahu bahwa kalau seandainya Anies tidak menyatakan sikap, maka Rakus akan memenangkan pilkada ini dengan 51%. Tapi kalau Anies mendukung Parno, maka kemenangannya 40%, artinya putaran kedua. Tapi sekali lagi, ya, agak aneh, ya, walaupun diuntungkan dengan putusan MK, PDIP tidak mengusulkan calon yang kuat. Oke, tidak Anies, tapi ada calon lain yang barangkali elektabilitasnya tinggi. Sebagai contoh Ahok misalnya, kalau mereka ingin mengusulkan calon sendiri. Instead of Pramono yang setelah dipilih, ya, langsung soan ke Jokowi atau Mulyono. Jadi
sepertinya tidak ada keinginan untuk istilahnya berkompetisi. Walaupun kemudian sekarang kelihatannya mau berkompetisi luar biasa, tetapi jelas kita melihat bahwa baik pasangan Ridwan Kamil maupun pasangan Pramono Rano atau Parno lahir dari rahim yang sama, rahim istana. Nah, cuma bedanya barangkali ya, intinya bau-bau Mulyononya itu kental. Ya, Pramono bau Mulyononya kental, Ridwan Kamil memang didukung oleh partai yang didukung oleh Mulyono. Jadi sobat era sekalian, maka kemudian kita tidak melihat ada pasangan calon yang alternatif ya, yang jauh lebih genuine dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jadi jangan salahkan warga miskin kota ini kalau kemudian mereka menyatakan golput. Jangan risau 3 pasangan calon. Toh walaupun golputnya 50%, ya, sepanjang belum ada putusan MK yang mengesahkan bahwa kalau golput menang pilkada diulang, maka Anda aman-aman saja. Ya, berkampanye saja, tetapi warga miskin kota, saya, ya, Ges Khalifa misalnya, itu sudah memastikan bahwa tidak akan memilih salah satu pasangan calon. Ya, tidak ikut-ikutan dengan orang yang melipir ke sana kemari. Sama seperti Yusuf Blegur, ya, tidak takut lapar. Sebenarnya tidak seperti itu juga ya. Kalau saya terus terang, ini adalah sebuah sikap politik yang bahkan kalaupun misalnya Anies nanti mengatakan mendukung salah satu pasangan calon dan saya tidak yakin itu ya, maka saya akan tetap mengatakan netral, coblos 3 atau coblos kolom kosong. Karena kenapa? Karena sekali lagi saya menganggap bahwa proses pilkada DKI kali ini berasal dari sebuah demokrasi yang dibajak, demokrasi yang cacat, demokrasi yang diperkosa, demokrasi yang kemudian memunculkan kartel politik dan lain sebagainya. Demokrasi etok-etok pura-pura. Jadi silahkan berkompetisi dan kita tahu siapapun yang menang itu adalah orang-orang yang berkuasa hari ini baik di Istana Lama maupun Istana Baru. Cuman bedanya adalah nanti apakah akan ada pertarungan antara Istana Lama dan Istana Baru, we don't know exactly. Yang jelas adalah Istana Lama berkepentingan terhadap siapa yang menjadi gubernur DKI karena di atasnya diharapkan ada Gibran Raka Buming Raka yang sekarang pun kemudian dipermasalahkan soal Fufu Fafa, dan siapapun yang terpilih mungkin Presiden Jokowi Mulyono berpikir bahwa dia bisa mengendalikan orang tersebut. Itu ya, dan orang tersebut akan dibawa kendali Gibran Raka Buming Raka yang secara tidak langsung akan berada di bawah kendali, secara langsung bukan tidak langsung di bawah kendali Jokowi. Dan barangkali akan dimulai pertarungan Istana Lama dan Istana Baru. Apakah kemudian pertarungan itu kemudian akan menghasilkan Indonesia lebih baik? Saya meragukannya. Karena itu sama seperti perasaan warga miskin kota, saya pun mau menyatakan golput ya. Cuma golputnya itu bisa datang dan gercos, gerakan coblos semua, bisa tidak datang, atau kalau MK nanti mengabulkan kita coblos kolom kosong. Begitu ya sobat daerah sekalian. Jadi sobat daerah sekalian, sekali lagi ya, kita bicara tentang demokrasi elektoral yang dilukai, disayat-sayat oleh kartel politik dan dari perilaku tukar tambah elit. Jadi kalau rakyat kemudian mengatakan dia golput atau gercos, ya itu adalah sebuah pilihan politik yang dilandaskan pada hati nurani. Mereka kaum miskin kota justru menunjukkan kepada kita mereka tidak takut lapar, tidak takut terpinggirkan, tidak takut tidak diperhatikan, tidak takut kemudian dipinggirkan lagi di dalam proses pembangunan. Karena mereka menyatakan sikap. Dan untuk menyatakan sikap golput atau gercos itu tidak mudah ya. Kenapa begitu? Karena siapapun yang menang itu artinya dia mengatakan saya oposisi. Dan bukan tidak mungkin kalau punya watak pendendam pemimpinnya, mereka-mereka yang menyatakan oposisi itu akan dipinggirkan dalam proses pembangunan atau tidak diurusi. Mudah-mudahan tidak pernah begitu, tetapi sering begitu pemimpin kita ya. Yang di-entertain hanyalah orang yang memuja, memuji dan menjilat ya. 3M, memuja, memuji dan menjilat. Itu saja
Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.